Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, yang baru bergabung ucapkan selamat bergabung, dan teman-teman yang tergabung via Zoom, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini ya. Nah, tadi kita sudah membaca ya materi atau pembelajaran dan tema tentunya pada hari ini, yakni Quran surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang kita lihat pesan Allah yang pengen Allah sampaikan dalam pembahasan kita pada hari ini. Ya, ini dari Quran surah Al-Waqi'ah. Apa itu Al-Waqi'ah? Ya, tentu di sini adalah tentang kiamat ya, hari kiamat ya. Jadi di ayat pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Ya, apabila terjadi hari kiamat. Ya. Laisa liwaqa'atil kadhibah. Laisa kata Allah, ya, tidak dapat. Jadi terjadinya hari kiamat itu tidak dapat didustakan, tidak bisa disangkal, ya, nggak bisa ditolak. Itu pasti akan terjadi. Kapan itu rahasia Allah, tapi hari kiamat itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Nah, apalagi sekarang kita di era medsos luar biasa. Banyak sekali orang yang mengatakan sebentar lagi kiamat. Ya, itu bisa saja terjadi, tapi kapan waktunya hanya Allah a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi tentu kita tetap waspada. Tanda-tanda sudah begitu nyata yang Allah perlihatkan tentang hari kiamat itu. Bahkan di media sosial banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah yang dihubung-hubungkan dengan tentang tanda-tanda besar daripada kemunculan ya hari kiamat itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi setidaknya kita bisa mengambil sebuah pembelajaran di mana kata Allah ya, laisa liwaqatil kadhibah, bahwasanya hari kiamat itu tidak dapat didustakan, enggak bisa disangka. Dia pasti akan terjadi. Nah, lalu Allah pertegas di ayat ketiga, khafidatur rafi'ah kata Allah. Jadi di hari kiamat itu al-khafid ar-rafi'. Jadi dia akan kejadian itu akan merendahkan ya satu golongan, dan dia akan meninggikan satu golongan. Nah, jadi di sana nanti akan diperlihatkan yang golongan yang mana Allah rendahkan, bagaimana golongan mana yang Allah tinggikan. Tentu yang Allah rendahkan ya adalah orang-orang yang pendusta ya, orang-orang yang pendusta, orang kadzab ya, atau bisa juga disebut di ayat ini di ayat ke-9 misalnya ya, Allah wa ashabul masy'amah, orang-orang yang golongan kiri. Nanti Allah perlihatkan di hari kiamat itu bagaimana ada segolongan yang Allah rendahkan dan golongan yang lain Allah tinggikan. Ini tentu terkait dengan apa yang selama ini dilakukan ketika di dunia. Nah, ini jadi kalau kita di dunia baik ya, menjadi hamba Allah yang baik, maka insya Allah nanti Allah tinggikan. Nah, ini janji, ini bukan saya bicara, tapi di sini Allah yang menyampaikan. Lalu apa tanda-tanda itu? Ya, ayat keempat. Ya, Allah sebutkan idza rujjatil ardu rajja kata Allah. Apabila bumi diguncangkan sedahsyatnya. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah mulai apa istilahnya terjadi gempa, itu cuma pemanasan. Ya, pemanasan ya. Pemanasan. Jadi kalau memang ketika itu waktunya itu dahsyat luar biasa, gempanya tidak pernah terjadi, berapa besar skala Richternya. Tetapi setidaknya bagi orang yang beriman, apapun tanda-tanda alam sekarang itu menjadikan ia semakin dekat kepada Tuhannya. Nah, begitu. Jadi kata Allah, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan ayat kelima Allah sebutkan wabussatil jibalu jibal. Jadi gunung, dan gunung itu dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Jadi kalau sehancur-hancurnya itu, ya memang semua gunung itu dihancurkan Allah. Kalau sekarang kan satu-satu. Ini kalau hari kiamat terjadi.
Bahkan fakanat haba'am, ya, fakanat haba'am mumbatha, kata Allah, ya, di ayat ke-6. Jadi maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung itu seperti debu, ya, manusia seperti kapas, seperti Allah sebutkan di surah yang lain, ya. Dan manusia nanti akan menjadi 3 golongan, kata Allah. Di ayat ke-7 Allah jelaskan, wa kuntum azwajan salasah. Jadi kita manusia nanti akan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama Allah jelaskan, ya, fa ashabul maimanah, ya, yaitu golongan kanan. Maka golongan kanan ini ma ashabul maimanah, kata Allah. Jadi alangkah mulianya golongan kanan itu. Mudah-mudahan kita menjadi golongan kanan, ya. Lalu disebutkan di ayat ke-9, wa ashabul masy'amah, yang kedua adalah golongan kiri. Maka Allah jelaskan, ma ashabul masy'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan kiri, ya. Ya. Dan kata Allah di ayat ke-10, ya, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, yaitu orang yang beriman, mereka lah orang yang paling dahulu masuk surga, ya. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Intinya kembali lagi kepada orang yang beriman. Dan tentu pesan ini bisa menjadi ibrah bagi kita agar kita menjadi golongan yang Allah sebutkan pada ayat ke-8, yakni ashabul maimanah, ya, bukan ashabul masy'amah, tetapi kita ashabul maimanah. Kita termasuk pada orang-orang dalam golongan kanan. Dan Allah sebutkan, ya, ma ashabul maimanah, alangkah beruntungnya. Semoga kita beruntung, kita menjadi orang golongan kanan. Nah, setelah ini kita akan minta teman-teman kita yang tergabung via Zoom, kita koreksi bacaannya, kita lihat ilmu-ilmu tajwid yang terdapat dalamnya, kita jelaskan, dan akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani.